Jangan lupa tetap pakai masker. Ini saya buka karena saya sendiri aja nih. Saya Arya Sinulinga. Kali ini saya ada di LRT-nya BUMN, yaitu stasiun LRT yang ada di Cibubur. Bisa Anda lihat, nantinya ini adalah LRT yang akan melayani Cibubur sampai ke Cawang. Kereta ini kabarnya menurut informasi bisa mengangkut penumpang sampai 1.300 orang. Dan nantinya akan ada jeda keberangkatan setiap 3 menit untuk LRT ini. LRT ini diproduksi oleh Inka. Kita lihat bagusnya pembuatan gerbong ini. Dibuat di Madiun, langsung di pabriknya Inka. Di samping itu, sistemnya semua itu ada dan dibuat oleh kawan-kawan dari LAN. Jadi bisa dikatakan bahwa LRT ini adalah kerjasama strategis antar masing-masing BUMN sehingga bisa menghasilkan sebuah produk yang memang buatan dalam negeri. Dan satu lagi, nantinya LRT ini tidak akan memiliki masinis, artinya dilakukan atau dipersonalkan secara otomatis langsung dari sentralnya di duku atas. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Berita pertama dari Kementerian BUMN adalah saat Kementerian BUMN menggelar BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit atau BCOMS 2021. Acara ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja terbaik yang telah ditunjukkan oleh tim komunikasi dan tim TJSL masing-masing BUMN. BCOMS diharapkan menjadi ajang temu tahunan yang merupakan wadah saling bertukar informasi, berbagai inspirasi, sekaligus meningkatkan kinerja bersama oleh kawan-kawan BUMN. Dalam penghargaan ini, PT BRI menjadi pemenang Best of the Best kategori Communication dan PT Pertamina menjadi pemenang Best of the Best kategori Sustainability. Berita kedua dari Kementerian BUMN datang dari aksi donor plasma konvalesen yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN. Dan aksi ini dikerjasamakan dengan PMI. Program ini diluncurkan untuk mendorong karyawan dan keluarga BUMN yang telah pernah terkena COVID-19 untuk menyumbangkan plasmanya. Dan plasma ini akan bisa menyelamatkan pasien COVID-19 karena melalui transfusi plasma konvalesen yang merupakan salah satu terapi tambahan untuk mengobati pasien COVID-19 sebagai upaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Aksi yang didorong oleh Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi dilakukan di seluruh Indonesia dan secara operasional dilakukan oleh kawan-kawan Satgas BUMN yang memang bekerja sama dengan seluruh PMI yang ada di Indonesia. Berita ketiga dari Kementerian BUMN datang dari Pak Menteri BUMN Erick Thohir bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani memproses pelaksanaan 6 holding BUMN dalam waktu dekat ini. Adapun 6 rencana holding tambahan BUMN ini terdiri dari jasa survei, industri pangan, industri pertahanan, industri media, layanan kepelabuhanan, dan layanan transportasi atau aviasi pariwisata. Dengan adanya 6 holding tambahan BUMN ini, maka akan tercapai target pengelompokan 12 klaster industri, di mana sejauh ini baru terbentuk 6 holding BUMN yang terdiri dari holding perkebunan, holding kehutanan, industri tambang, minyak dan gas, industri farmasi, dan industri asuransi. Pengelompokan klaster industri ini dimulai oleh Pak Erick Thohir untuk menargetkan transformasi di BUMN dan lebih merampingkan dan lebih mengefisiensikan BUMN ke depannya. Sekarang kita masuk kepada 7 produk BUMN. Produk pertama BUMN datang dari PT DI. PT DI telah menyerahkan 2 helikopter tempur full combat SAR mission SI-725 kepada Kementerian Pertahanan. Heli ini dapat digunakan untuk berbagai misi seperti trop transport, SAR, dan juga dapat digunakan untuk bertempur karena dilengkapi dengan persenjataan. Di samping untuk pertempuran, helikopter EC-725 ini juga cocok dipakai untuk kebutuhan evakuasi. Daya angkut dari helikopter ini mencapai 29 orang personel atau bebannya maksimal 11 ton. Produk kedua dari BUMN datang dari PLN. PLN terus berinovasi dalam mendukung ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Indonesia. Inovasi yang memudahkan penggunaan kendaraan listrik ini ditandai dengan peluncuran aplikasi PLN
yang dinamakan dengan Charge-in. Aplikasi ini digunakan untuk mengontrol dan memonitor pengisian daya kendaraan listrik di stasiun pengisian yang dimiliki oleh PLN. Produk ketiga dari BUMN datang dari Barata. PT Barata Indonesia kembali mengekspor produknya ke luar negeri. Kali ini Barata Indonesia melakukan ekspor komponen pembangkit listrik ke dua negara, yaitu Bahrain dan Brazil. Untuk Bahrain, mereka mengekspor dua komponen pembangkit, yaitu LP outer casing dan kondenser. Selain itu, Barata Indonesia juga mengekspor komponen pembangkit steam turbine condenser ke pembangkit listrik di Brazil. Produk keempat BUMN datang dari Krakatau Steel. Krakatau Steel mengekspor baja sebesar 31,76 kiloton ke Malaysia. Adapun pengiriman perdana ekspor tahun ini terdiri dari produk baja hot rolled coil, hot rolled plate, dan hot rolled pickled oil. Semua dikirim dan diekspor ke Malaysia. Dan ke depan, Krakatau Steel juga menargetkan produknya ke Australia, Eropa, khususnya Italia dan Spanyol. Produk kelima BUMN datang dari Jasindo. Jasindo meluncurkan aplikasi Protan atau proteksi pertanian. Aplikasi ini bermanfaat untuk para petani dan peternak di seluruh Indonesia. Fitur aplikasi mobile ini dilengkapi dengan pengukuran poligon area kerusakan lahan yang mengalami gagal panen. Fitur ini juga menggunakan geolocation sehingga bisa langsung secara online menentukan luas area yang gagal panen, dan ini langsung diterima oleh kawan-kawan Jasindo. Sehingga kedepannya dengan aplikasi ini diharapkan para petani ataupun pengawas pertanian bisa langsung memberikan informasi terbaiknya kepada Jasindo, dan nantinya Jasindo juga langsung bisa melakukan pembayaran atas klaim yang dilakukan oleh para petani. Dan diharapkan dengan langkah ini para petani akan dimudahkan dan bisa mendownload fitur-fitur ini baik melalui Android maupun lewat iOS. Produk keenam BUMN datang dari Brantas Abipraya. Bapak Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Tukul, dan ini adalah karya dari kawan-kawan Brantas Abipraya. Bendungan Tukul ini terletak di Karanggede, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Bendungan ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk irigasi, sumber air baku dan pengendalian banjir, dan yang ketiga adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Sebagai fungsi irigasi, bendungan ini memiliki kapasitas daya tampungnya sebesar 8,7 juta meter kubik, dan ini bisa mengairi sekitar 600 hektar sawah. Dengan cara ini, maka indeks pertanaman bendungan meningkatkan masa tanam padi menjadi 2 kali dalam setahun. Fungsi kedua adalah Bendungan Tukul ini mampu mereduksi banjir dan dapat mengurangi debit banjir mencapai 42,21 meter kubik per detik. Dan fungsi ketiga dari Bendungan Tukul ini juga adalah mampu memberikan tenaga mikrohidro berkapasitas 2 kali 132 kW. Dengan cara ini, maka bendungan ini akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Pacitan di Jawa Timur. Produk ketujuh dari BUMN datang dari PT PEN 5. PT PEN 5 membuat aplikasi daring yang bernama Sawit Rakyat Online. Sawit Rakyat Online ini adalah aplikasi untuk membeli bibit sawit unggulan dan bersertifikat. Dengan cara ini, maka masyarakat bisa terhindar dari pemalsuan bibit palsu. Tidak hanya itu, dengan cara ini, masyarakat juga mendapatkan sawit yang bersertifikat dan sawit yang teruji kehandalannya. Untuk saat ini, aplikasi ini dipakai hanya untuk inti dan plasma. Diharapkan ke depannya bibit unggul ini juga bisa diakses oleh masyarakat tidak hanya di inti dan plasma, tapi juga di luar inti dan plasma. Dan diharapkan dengan target ini, maka ada 1,1 juta bibit yang bersertifikat yang akan dijual oleh kawan-kawan PT PEN 5. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN terbaik yang bisa kami sampaikan dan tujuannya untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.